Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Florianus Yudi Priyo Amboro SHM Hum. Perkenalkan, nama saya Delvin Syakira Mahardika. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum kelas IHMA dengan NPM 2051039. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi proyek ujian tengah semester mata kuliah pengantar filsafat dan teori hukum. Di dalam tugas yang telah diinstruksikan, mahasiswa diminta untuk melakukan wawancara minimal 5 masyarakat terkait dengan pentingnya hukum di dalam masyarakat. Lalu, pendapat dan argumen masyarakat tadi dikaitkan dengan beberapa filsafat hukum. Nah, penasaran kan kira-kira bagaimana keseruan wawancaranya? Keep watching the video! Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Boleh kenalin diri dulu? Kenalin, saya Dwi Septiani, biasa dipanggil Dwi. Sekarang saya masih sekolah kelas 3 SMA. Wah, semangat sekolahnya Dwi, bentar lagi tamat, belajar yang benar biar bisa ke jenjang berikutnya. Iya, terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya mau sharing nih sama Dwi mengenai pentingnya hukum di dalam masyarakat. Boleh nggak nih kira-kira? Boleh? Nah, jadi saya mau tahu nih, menurut pemahaman Dwi sendiri, hukum itu apa sih sebenarnya? Aku sebenarnya kurang tahu sih. Cuma kalau aku lihat, misalnya ya salah pasti kan dikasih hukuman ya. Benar. Kayak mencuri atau salah, jadi masuk penjara. Berarti itu aturan yang ada dari dulu. Oke, tadi Dwi bilang nih, hukum itu aturan yang ada dari dulu. Dari dulu itu konteksnya gimana sih? Ya kan dari dulu kalau yang namanya salah pasti dihukum. Nggak mungkin nggak ya. Jadi hukum itu udah ada, udah berlaku dari dulu. Memang jalannya seperti itu. Oke. Jadi maksudnya aturannya itu udah ada dari dulu dan mengikat sampai saat ini. Seperti itu? Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Dwi sendiri nih, keberadaan hukum di ruang lingkup masyarakat itu perlu nggak sih? Perlulah, kan dari dulu hukum juga udah ada. Otomatis perlu. Kalau misal nggak perlu dari dulu nggak usah ada. Bener sih. Oke. Misal nih Dwi, kamu bayangkanlah, misalkan di dalam ruang lingkup masyarakat ini nggak ada hukum, kira-kira gimana? Dari Dwi sendiri mau nggak sih? Kalau menurut aku ya, kalau nggak ada hukum bakalan berantakan gitu. Nggak jelas arahnya mau bawa kemana. Oke, jadi menurut Dwi hukum itu sangat diperlukan ya? Iya, benar. Oke, dari Dwi sendiri kira-kira ada yang mau ditambahin nggak nih? Cukup? Cukup? Ya, cukup. Oke, makasih ya Dwi, see you. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Boleh kenalin diri dulu? Kenalin, nama aku Yuliana Dewi, biasa dipanggil Yuli Kak. Oke, Yuli ini kesibukannya apa sekarang, kalau boleh tahu? Sekarang sih kesibukannya ya sibuk untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke universitas aja Kak. Oke, sukses terus ya buat Yuli. Iya, makasih Kak Del. Oke, jadi Kak Del di sini mau sharing lah sama Yuli mengenai pentingnya hukum di dalam masyarakat. Boleh nggak nih kira-kira Yuli? Boleh ya? Oke, sebelumnya kakak mau nanya dulu nih sama Yuli. Seberapa, menurut pemahaman Yuli sendiri, hukum itu apa sih sebenarnya? Yuli kan bukan dari fakultas hukum nih Kak. Sebenarnya agak bingung nih, cuman ya sesuai pemahaman Yuli aja ya Kak. Hukum itu merupakan sekumpulan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kondusivitas di dalam masyarakat, serta memiliki sanksi bagi pelanggarnya yang bersifat mengatur dan memaksa. Oke, kalau menurut Yuli sendiri nih, keberadaan hukum di dalam ruang lingkup masyarakat itu sebenarnya perlu atau enggak sih? Menurut Yuli sih perlu Kak, karena waktu Yuli belajar PKN dulu, Indonesia ini kan sistem hukumnya civil law, bener ya kan Kak? Benar, Nggak salah kan? lanjut, benar.
Indonesia merupakan negara sivilau yang sistem hukumnya dibuat dalam suatu kumpulan, dikondisikan dan tidak bergantung pada hakim, sebab posisi hakim hanya sebagai penegak undang-undang, bukanlah pembuat undang-undang yang menyebabkan keputusan jurisprudensi di Indonesia tidak sebanyak keputusan jurisprudensi di Amerika Serikat yang merupakan negara common law. Intinya tujuan hukum itu kan untuk memperoleh keadilan dan kepastian, jadi perlu sih Kak. Oke. Menurut pemahaman Yuli nih, kakak mau nanya. Kita bayangkan ke depannya lah ya. Misalkan di suatu masyarakat itu nggak ada hukum. Kira-kira gimana? Menurut Yuli sendiri, mau apa nggak kalau di Indonesia ini nggak ada hukum? Nggak mau lah Kak. Menurut dia, misal hukum itu ditiadakan, maka muncul sebuah ketidakteraturan sosial, muncul hukum rimba yang mendominasi kekuasaan yang tidak tertara, serta fenomena sosial hukum yang lainnya. Oke, baik-baik. Kira-kira nih, dari Yuli sendiri ada yang mau ditambahin nggak? Misal nggak ada, Kakak atau Yuli masukkan dan lain-lain? Oh, nggak ada? Nggak ada? Oke. Makasih ya Yuli. Iya Kak, sama-sama. Halo, selamat malam. Selamat malam. Boleh kenalin diri dulu? Boleh, nama saya Iko Penjasari, biasanya dipanggil Ika. Halo, Saya Kak Ica. kerja di Pegadaian. Oh, bagus sekali Kak Ica. Mantap. Baik, jadi di sini saya mau sharing sama Kak Ica mengenai pentingnya hukum di dalam masyarakat. Boleh nggak nih kira-kira Kak Ica? Boleh dong. Oke, jadi saya mau tahu dulu nih, menurut pemahaman Kak Ica, hukum itu apa sih sebenarnya? Aku jawab sepemahaman aku aja ya. Boleh. Menurut aku, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur manusia. Karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan untuk berjuang menghadapi suatu kehidupan, di mana agar kehidupan yang dijalani dapat teratur, maka dibutuhkanlah hukum tadi. Nah, artinya hukum memberikan manfaat bagi manusia berupa keteraturan serta ketertiban dalam kehidupan manusia. Nah, dari ketertiban itu terciptalah secara tidak langsung memberikan kebahagiaan nih kepada setiap diri manusia karena hidupnya berjalan sesuai aturan. Nah, oleh karena itu harusnya hukum yang tercipta adalah hukum yang mampu memberikan manfaat bagi kita, yaitu manusia. Nah, manfaatnya yang berujung pada sebuah rasa bahagia itu. Baik, sangat jelas ya Kak Ica. Oke, kalau menurut Kak Ica sendiri nih, keberadaan hukum di ruang lingkup masyarakat itu perlu nggak sih sebenarnya? Perlu banget lah. Kalau misalnya ada hukum, ya kita bisa berabe nih hidupnya. Misalnya nih adanya undang-undang ITE. ITE itu kan fungsinya sebagai penjamin masyarakat dari kejahatan ketika menggunakan media sosial ataupun transaksi secara elektronik. Nah, dengan undang-undang itu tuh diharapkan manusia dapat memanfaatkan media teknologi informasi secara bijak sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan. Maka masyarakat harus patuh terhadap undang-undang ITE ketika melakukan transaksi atau bermain media sosial. Untuk apa? Untuk menghindari kejahatan ataupun memberi perlindungan bagi korban kejahatan. Oke, mantap Kak Ica. Kira-kira nih Kak Ica, coba Kak Ica bayangin nih, misal nih, kalau di masyarakat itu nggak ada hukum, kira-kira tuh gimana? Dari Kak Ica sendiri mau apa nggak kira-kira nih? Iya, nggak bisa, bukan mau atau enggak ya, lebih ke nggak bisa kalau nggak ada hukum kayaknya. Karena kalau misalnya nggak ada hukum, jatuhnya kayak hukum rimba. Siapa yang menang, yaitu yang kuat. Siapa yang kuat itu yang menang, maaf. Oke, sempat kebalik Kak Ica. Jadi- Jangan grogi Kak Ica. Oke. Jadi, misalnya aja kalau di satu negara tuh nggak ada aturan yang, ya otomatis kehidupannya nggak berjalan sesuai aturan. Ya kalau misalnya nggak ada hukum, ya kehidupannya nggak berjalan sesuai aturan. Jadinya nanti ada kesenjangan sosial, terus ya nggak happy lah kalau hidupnya kalau nggak ada hukum. Oke, jadi menurut Kak Ica hukum itu sangat penting ya, diperlukan. Penting banget dong untuk dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari Kak Ica sendiri nih, kira-kira ada yang mau ditambahin nggak?
Nggak ada sih, cukup itu aja. Cukup? Cukup. Oke Kak Ica, thank you. Bye-bye. Bye. Halo, selamat malam. Selamat malam. Boleh kenalin diri dulu? Boleh, kenalin nama aku Tika Haryani, biasa dipanggil Tika. Tika nih, kalau boleh tahu kesibukannya apa sekarang? Sekarang lagi magang, training. Oh, sukses terus ya buat Tika. Makasih. Oke, jadi di sini nih kakak mau sharing sama Tika mengenai pentingnya hukum di dalam masyarakat. Boleh nggak nih Tika kira-kira? Boleh. Oke, kalau menurut Tika sendiri, hukum itu apa sih sebenarnya? Aduh, berat ya topik kita hari ini. Lumayan berat Tika, lumayan berat. Oke, boleh dijawab nih? Monggo, monggo. Oke, jadi menurut Tika, hukum itu kayak sistem penting dalam pelaksanaan atau serangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, ataupun masyarakat, gitu. Oke, kalau menurut Tika sendiri nih, keberadaan hukum di ruang lingkup masyarakat itu sebenarnya perlu nggak sih? Kalau menurut Tika gimana ya? Hukum yang baik itu kan harus hukum yang sesuai dengan hukum yang ada di hidup masyarakat gitu kan. Namanya kita hidup bermasyarakat, jadi harus punya aturan. Jadi hukum itu ya diperlukan lah untuk membuat suatu keteraturan tersebut gitu. Oke, benar. Ini kita bayangkan ya Tik ya, misal di masyarakat itu nggak ada hukum. Kira-kira nih bagaimana menurut Tika tuh gimana gitu? Terus mau nggak kalau misalnya di lingkungan masyarakat ini nggak ada hukumnya gitu? Kalau menurut Tika, kalau nggak ada hukum di Indonesia, negara ini bakal berantakan banget karena kan nggak ada yang ngatur peraturan gitu kan. Jadi masyarakatnya bakal semena-mena dalam berbuat dan bertindak gitu. Jadi ya hukum itu diperlukan lah untuk penegakan hukum di setiap negara biar masyarakatnya tuh nggak sembrono bertindak kejahatan, melanggar peraturan gitu. Oke, mantap loh Tika jawabannya, mantap banget nih kan. Kira-kira dari Tika nih ada yang mau ditambahin nggak? Itu aja sih Kak. Cukup? Oke, Tika, makasih ya. Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi kembali. Oke, boleh kenalin diri dulu? Oke, baik. Nama saya Vito. Halo Vito, kesibukannya apa nih sekarang kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih saya sebagai petani. Oke, baik. Jadi di sini saya mau sharing sama Pak Vito mengenai pentingnya hukum di dalam masyarakat. Boleh nggak nih Pak sebelumnya? Boleh. Oke, baik. Saya mau bertanya nih Pak, menurut Pak Vito ini memandang hukum itu seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya sih hukum itu seperti kumpulan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Oke. Kalau menurut Bapak Vito sendiri, keberadaan hukum di ruang lingkup masyarakat itu sebenarnya perlu apa enggak sih Pak? Kalau menurut saya peran hukum itu sangat penting ya bagi manusia sebagai pemberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Peranan yang paling mendasar dari hukum adalah menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial sih. Oke. Ini kita bayangkan ya Pak, misal kalau di masyarakat ini nggak ada hukum, kira-kira itu bagaimana Pak? Dari Bapak sendiri ini mau apa enggak? Oke, kalau menurut saya kalau hukum itu ada atau nggak ada ya untuk ini ya Iya. masyarakat ya. Gimana ya, dengan tidak adanya hukum, keadilan juga tidak akan terbentuk karena tidak ada pengadilan. Tanpa hukum pula membangun akan sulit dicapai, pembangunan akan sulit dicapai karena hukum mempunyai sifat mengikat dan memaksa sehingga bisa memaksa warga negara melakukan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakat maupun terhadap negara.
Baik, jadi menurut Bapak Vito itu sangat diperlukan ya Pak ya? Ya, kalau menurut saya sih itu sangat diperlukan. Oke, dari Bapak Vito sendiri kira-kira ada yang mau ditambahin atau cukup Pak? Mungkin kayaknya cukup juga. Cukup? Baik, terima kasih ya Pak ya. Selamat pagi. Oke, sama-sama Mbak. Selamat pagi. Oke guys, tadi merupakan keseruan pada saat wawancara. Saya yakin pasti banyak yang bingung kan? Maka dari itu saya akan menjelaskan apa kaitannya dari wawancara tadi dengan materi yang akan saya bahas. Simak videonya sampai habis. Indonesia sebagai negara hukum. Tentu di dalamnya terdapat banyak sekali aturan-aturan hukum yang diberlakukan dengan tujuan untuk mencapai sebuah keadilan dan kesejahteraan bersama. Secara historis, zaman akan terus berkembang melalui hierarki perkembangan yang terus diiringi dengan perubahan sosial, di mana dua hal ini akan selalu beriringan. Maka muncullah tata aturan, norma, nilai-nilai yang menjadi kesepakatan universal untuk ditaati bersama. Disinilah hukum muncul dalam peradaban manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, ketika hukum itu diberi jawaban ataupun tanggapan yang berbeda-beda dari para ahli hukum maupun akademisi, lalu kemudian banyak sekali masyarakat yang mengikutinya. Maka dari sinilah akan muncul aliran-aliran dalam hukum itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam video ini saya akan menguraikan apa itu pandangan aliran hukum alam, pandangan aliran positivisme, pandangan aliran utilitarianisme, pandangan aliran sociological jurisprudence, dan pandangan pragmatik legal realism. Pertama adalah pandangan aliran hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam, semesta, dan dari akal budi manusia, sebagai hukum yang kekal dan juga abadi, yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, sebagai hukum yang menyalurkan sebuah kebenaran dan juga keadilan dalam tingkatan semutlak-mutlaknya kepada segenap umat manusia. Para pemikir terdahulu umumnya menerima suatu hukum, yaitu hukum alam atau hukum kodrat, berbeda dengan hukum positif, sebagaimana diterima oleh orang dewasa ini. Hukum alam yang diterima sebagai hukum tersebut bersifat tidak tertulis. Hukum alam ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam manusia itu sendiri, yaitu kodratnya. Aliran hukum alam dapat dibagi dua macam, yaitu irasional dan rasional. Aliran hukum yang irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku itu universal dan abadi. Itu sumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat bahwasanya sumber hukum yang universal dan abadi itu adalah sebuah rasio manusia. Salah satu yang mendukung aliran hukum alam irasional adalah John Salisbury. Menurutnya, kalau masing-masing penduduk bisa bekerja untuk kepentingan sendiri, kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, sedangkan yang mendukung aliran hukum alam rasional adalah Immanuel Kant. Menurut beliau, melakukan penyelidikan unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio atau sudah ada terlebih dulu tanpa dibantu oleh pengalaman, dan yang murni berasal dari empiris. Pada pembahasan mengenai aliran hukum alam, saya simpulkan bahwasannya setiap mazhab atau setiap aliran memiliki sebuah kekurangan dan juga kelebihan. Terlepas daripada semua, mazhab mengedepankan apa yang menjadi sebuah kebutuhan masyarakat, yaitu ketertiban sosial. Tidak semata-mata sebuah idealisme, tetapi juga ide-ide tentang hukum dan moral yang saling berkaitan. Apabila kita kaitkan dengan sesi wawancara tadi, maka mengenai pandangan aliran hukum alam ini sama seperti yang disebutkan oleh Dewey, bahwasanya hukum itu aturan yang telah ada dari manusia lahir, yang mana berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pandangan aliran positivisme. Perkembangan aliran pemikiran hukum positivisme yang mengkonsepsikan hukum sebagai aturan yang tertulis, yang mengandung sebuah perintah dan dibuat oleh negara sebagai penguasa. Kemudian, mengandung sebuah sanksi bagi pelanggarnya. Ini menunjukkan
sebuah pemahaman bahwa teori hukum dari filsafat hukum positivisme terkesan kaku, tekstual, dan lepas dari ajaran moral. Hakim pun ketika menyelesaikan perkara hukum sering terjebak oleh aturan formal. Kedudukan hakim hanya sebatas corong undang-undang. Hal ini sangat akan berpengaruh pada tujuan utama hukum, yakni menegakkan sebuah keadilan. Maka keadilan pada aliran pemikiran filsafat positivisme cenderung keadilan formal atau prosedural, bukan keadilan substansial. Kritik aliran positivisme hukum dilakukan oleh aliran hukum bebas, aliran hukum kritis, studi kritis, hukum modern, hukum progresif, yang kesemuanya itu dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya tertulis di dalam sebuah undang-undang, melainkan apa yang dipraktekkan oleh para pejabat penyelenggara hukum yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum. Selain daripada itu, hukum dapat dipahami dari aturan dan pelaksanaannya, yang mana ini disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, yang tidak lepas dari pengaruh ajaran moral, budaya, ekonomi, politik, dan ilmu sosial. Seperti contoh kasus Socrates yang dianggap melakukan kejahatan yang bisa dibilang sangat sulit dipercaya, seperti menolak mengaku dewa yang diakui oleh negara, memperkenalkan dewa baru, dan juga merusak moral kaum muda. Pada saat dijatuhi vonis, Socrates ini diberikan dua opsi, yakni dengan dihukum mati, meminum racun, atau bebas dari semua hukuman dengan syarat dia dapat menghentikan kegiatan filsafatnya. Namun, dia memilih untuk meminum racun kematian. Itu dikarenakan baginya bukan hidup yang berharga, melainkan yang terpenting adalah ajaran dan juga prinsip-prinsip yang mesti ditegakkan dengan benar dan tetap hidup. Dan juga beliau merasa adanya tidak adilan di dalam hukum, karena pengadilan ini kan tidak dapat membuktikan bahwa dirinya apakah benar bersalah. Hingga dia memiliki kata yang cukup terkenal yang berbunyi, hukum itu harus ditaati, walaupun dia tidak adil sekalipun. Apabila kita kaitkan dengan sesi wawancara tadi, maka mengenai pandangan aliran positivisme, ini sama seperti yang disebutkan oleh Julius, bahwasanya Indonesia merupakan negara civil law yang sistem hukumnya itu dibuat dalam suatu kumpulan yang dikodifikasikan dan tidak bergantung pada hakim. Sebab posisi hakim itu hanya sebagai penegak undang-undang, bukanlah sebagai pembuat undang-undang itu. Ketiga, pandangan aliran utilitarianisme. Utilitarianisme, juga sering disebut utilisme, adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah happiness. Utilisme ini memandang baik atau buruk, adil atau tidak suatu hukum itu bergantung pada apakah hukum itu memberikan sebuah kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Utilisme sebenarnya dapat dikategorikan sebagai positivisme, karena paham ini akan berujung pada sebuah kesimpulan bahwasannya tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam sebuah masyarakat. Hukum adalah cerminan dari perintah penguasa, bukan dari rasio semata. Salah satu tokoh pendukung aliran ini adalah Jeremy Bentham. Beliau berpendapat bahwasanya hukum itu bertugas untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Pemidanaan harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan. Seberapa kerasnya suatu pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan menurut Bentham hanya bisa diterima apabila pemidanaan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar. Jadi, Bentham itu di sini menginginkan agar hukum itu dapat memberikan sebuah jaminan kebahagiaan kepada individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Meskipun ya demikian, Bentham ini tetap mengakui bahwa kepentingan masyarakat itu juga harus diperhatikan, sehingga tidak terjadi sebuah bentrokan lah antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Oleh karena itu, kepentingan sebuah individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya perlu dibatasi agar tidak terjadi yang disebut dengan
homini lupus atau manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Apabila kita kaitkan dengan sesi wawancara tadi, maka mengenai pandangan aliran utilitarianisme ini sama seperti yang disebutkan oleh Ica, bahwasanya hukum itu ada dan berlaku kemanfaatannya karena itu merupakan tujuan hukumnya. Keempat, pandangan aliran sociological jurisprudence. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada di masyarakat. Aliran ini menegaskan bahwasannya memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang lain. Aliran ini bisa timbul karena sebuah proses dialektika antara aliran positivisme hukum sebagai tesis dan mazhab sejarah sebagai antitesis, di mana positivisme hukum itu memandang tidak akan ada hukum selain perintah penguasa, atau law is a command of lawgivers. Sedangkan mazhab sejarah memandang bahwa hukum ini bisa timbul dan juga bisa berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran positivisme hukum mengutamakan akal, sementara mazhab sejarah itu lebih mementingkan pengalaman. Dalam hal ini, aliran ini lebih menganggap akal itu lebih berpengalaman yang sama-sama penting. Jadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam aliran sociological jurisprudence ini yaitu Eugen Ehrlich. Jadi pandangan beliau itu bertolak belakang dengan pandangan para penganut positivisme hukum. Jadi beliau ini berpendapat bahwasanya untuk membuktikan bahwa titik pusat perkembangan hukum itu tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Beliau juga menempatkan bahwa kebiasaan sebagai sumber hukum yang utama. Lebih lanjut, beliau juga berpendapat bahwa hukum itu tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Tertib sosial terjadi karena diterimanya hukum yang dilandasi oleh aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum, sehingga pihak-pihak yang berperan untuk mengembangkan sistem hukum haruslah memiliki atau mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut. Baiklah, apabila kita kaitkan dengan sesi wawancara tadi, maka mengenai pandangan aliran sociological jurisprudence ini sama seperti yang disebutkan oleh Tika, bahwasannya hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Intinya, hukum itu memandang tidak ada hukum selain perintah penguasa. Law is a command of lawgivers. Kelima, pandangan pragmatik legal realism. Pengertian realisme secara etimologis berasal dari bahasa Latin. Res itu berarti benda atau sesuatu. Secara umum, realism ini dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa idealisasi, spekulasi, atau idolisasi. Ia berupaya menerima fakta-fakta apa adanya, betapapun tidak menyenangkan. Dengan demikian, apabila kita kaitkan dengan konteks hukum, realisme atau hukum itu bermakna sebagai sebuah pandangan yang ingin mencoba melihat hukum sebagaimana adanya tanpa idealisasi dan juga spekulasi atas hukum yang bekerja dan yang berlaku. Pandangan atau yang mengusahakan menerima fakta-fakta apa adanya mengenai hukum. Menurut Carl Llewellyn, ciri-ciri aliran pragmatic legal realism adalah realisme bukanlah suatu aliran atau mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. Realisme adalah sebuah konsep mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Maka tiap bagiannya haruslah kita selidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara solen dan sein, dasen atau dasolen, untuk keperluan suatu penyelidikan agar penyelidikan itu mempunyai tujuan atau arah. Maka hendaknya diperhatikan adanya sebuah nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai ini haruslah seumum, mungkin tidak boleh dipenuhi oleh kehendak observer.
maupun tujuan-tujuan kesusilaan. Realisme telah mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional, oleh karena realisme bermaksud melukiskan apa yang sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan mengenai definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang dikerjakan oleh pengadilan-pengadilan. Sesuai dengan keyakinan ini, maka realisme bisa menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan juga keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau. Mengenai gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya. Aliran pragmatik legal realism lebih berorientasi kepada aplikasi hukum ke dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut aliran ini, hukum itu bukanlah apa yang tertulis, melainkan apa yang dilakukan oleh petugas-petugas hukum, pengadilan, jaksa, polisi, dan juga yang lainnya. Penentuan nasib penjahat yang diadili di dalam suatu lembaga keadilan bukanlah rumusan-rumusan sanksi di dalam undang-undang, melainkan ini adalah perasaan, keyakinan dari hakim itu sendiri. Di luar daripada itu, berpengaruh pula unsur-unsur di luar hukum, seperti faktor pribadi, politik, ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Apabila kita kaitkan dengan sesi wawancara tadi, maka mengenai pandangan pragmatik legal realism ini sama seperti yang disebutkan oleh Vito, bahwasanya peran hukum sangat penting bagi manusia dan peranan yang paling penting itu mendasar dari hukum adalah menjamin sebuah keadilan, kebenaran dalam tatanan sosial. Realisme hukum menekankan kepada manfaat dan juga tujuan hukum itu sendiri. Menurut kaum realis, tujuan hukum adalah mendorong kebaikan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat, dibanding tujuan yang cara kaku dari keadilan untuk para pencari keadilan. Baiklah, tadi merupakan penjabaran mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar filsafat dan teori hukum. Saya sadari masih banyak terdapat kekurangan, maka dari itu saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih.